cakep. Tes tes. Halo 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 bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Oke, sebuah film terbaru yang bercerita tentang seorang pria yang hidupnya hancur karena judi. Wah, mengerikan. Pokoknya hindari judi, jauhi judi. Gak ada orang yang kaya karena judi. Yang ada hanya penderitaan, Brad. Yang masih suka judi udah berhenti. Dan kalau punya teman penjudi, segera jauhi. Dah kepanjangan. Skuy, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya. Gaskeun. Mantap. Film dibuka di mana kita dikenalkan dengan seorang penjudi akut bernama Lord Doyley yang menjadi buronan dan melarikan diri dari London ke Las Vegasnya Asia yaitu Macau karena terlilit hutang yang sangat banyak. Tapi meskipun begitu Doyley sama sekali gak kapok dan ingin terus berjudi. Dengan uang yang dia miliki, Doyley tetap berjudi di kasino elit mencoba keberuntungan sampai semua uangnya habis. Aduh, padahal itu duit hasil nipu. Pada suatu hari, Doyley berniat pergi ke kasino, tapi dia sendiri gak menyangka jika semua uangnya telah habis dan hanya tersisa satu gepok aja. Doyley merasa sangat ketakutan karena gak bisa membayar tagihan hotel yang mahal hingga akhirnya dia tetap nekat akan berjudi dengan sisa uang yang ada. Dan inilah Ballad of a Small Fly. Saat tiba di lobi hotel, Doyley sebisa mungkin menutupi wajah agar gak ketahuan oleh resepsionis. Tapi itu gagal karena Doyley ketahuan dan dihampiri oleh seorang pelayan yang kita panggil aja dia Vino aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Dengan watados alias wajah tanpa dosa, Doyley meminta agar dipesankan mobil limosin dan seketika Vino menolak karena Doyley harus membayar dulu semua tagihan hotel. Doyley pun akan berjalan kaki, tapi belum beberapa langkah dia dipanggil oleh manajer hotel. Banks are closed in the UK. Sunday tomorrow. Mounts up, doesn't it? Dari sana Doyley dibawa ke sebuah ruangan sambil ditunjukkan list tagihan hotel sebesar $352.000 Hong Kong atau sekitar 754 juta rupiah yang belum dibayar. Wah gila, Doyley seketika berdalih jika bendahara pribadinya akan melunasi semua hutang pada beberapa hari ke depan karena saat ini bank di London masih tutup. Udah biasa ya kan, tukang judi itu sepaket sama tukang bohong. Aduh, tukang drama juga. Kini Doyley menjadi semakin pusing memikirkan cara bagaimana melunasi semua hutangnya. Doyley berjalan-jalan demi menenangkan pikiran, tapi pada akhirnya Doyley memilih berjudi di kasino dan akan menunggu keajaiban agar bisa menang. Setibanya di sana, Doyley menukarkan sisa uang dengan chip lalu pergi ke meja permainan bakarat yang dalam sekejap bisa membuat pemain menjadi kaya raya atau menjadi sengsara. Para pemain diharuskan mendapatkan kartu tertinggi agar bisa memenangkan permainan yang mana kartu angka 2 sampai 9 bernilai sesuai angka, sedangkan kartu angka 10 dan kartu bergambar raja bernilai 0 dan kartu as bernilai 1.
Permainan pun akan segera dimulai, tapi tiba-tiba Doily dihampiri seorang wanita cantik yang merupakan pegawai kasino bernama Daoming. Sebelum bermain, Doily diingatkan jika seorang wanita tua yang ada di meja ujung merupakan penjudi handal dan Doily harus berhati-hati. Tapi ternyata Doily sama sekali gak takut. Dan benar aja, permainan pertama berhasil dimenangkan oleh si nenek itu dan sontak membuat Doily sangat khawatir. Melihat Doily, Daoming mencoba memanas-manasi agar Doily terus bermain, bahkan menaikkan taruhan. Tapi Daoming mengingatkan jika Doily pasti gak akan mudah untuk mengalahkan si nini-nini itu. Doily mulai menaikkan taruhan, tapi lagi-lagi nasibnya agak beruntung dan harus kembali menerima kekalahan. Permainan terus berlangsung, tapi sayangnya Doily sama sekali gak diberikan kesempatan untuk menang. Daoming segera menghampiri Doily, memberitahu jika dia bisa memberikan pinjaman agar Doily bisa terus berjudi meskipun dengan bunga yang cukup tinggi. Doily pun mencoba menawar bunga pinjaman, tapi karena takut kalah, Doily segera pergi. Pada keesokan hari, Doily bersantai di restoran hotel sambil menikmati wine untuk menenangkan diri. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba Doily gak sengaja melihat seseorang loncat dari atas hotel dan dengan cepat segera ke bawah untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata orang itu bunuh diri karena punya hutang pada Daoming. Doily mencoba memisahkan istri korban yang terus menjambak Daoming karena menjadi penyebab suaminya tewas. Kemudian Doily mengejar Daoming dan akhirnya dia pun mengantar Daoming pulang. Doily justru ingin meminjam uang dan berjanji akan mengembalikan karena pasti menang judi. Basi, tapi Daoming menolak dan mengingatkan jika Doily terus berjudi, maka nasibnya akan seperti orang tadi. Doily terus merengek dan memohon agar diberikan pinjaman. Daoming pun mulai luluh lalu mempersilahkan Doily masuk ke dalam rumah. Kemudian Doily mencoba menguatkan Daoming karena berpikir bahwa orang yang tadi bunuh diri akibat kesalahannya. Doily mengingatkan jika itu semua adalah pilihan dan sama sekali bukan kesalahan Daoming. Beberapa saat kemudian Daoming berkata bahwa dia sangat kagum saat pertama melihat Doily karena berpenampilan rapih dan dia orang pertama yang menggunakan sarung tangan saat berjudi di kasino. Doily berkata jika itu adalah sarung tangan keberuntungan meskipun kemarin malam lagi mendapat kesialan. No. I'll give you half of No, everything. you hear me. No more credit. Doily kembali memohon agar diberikan pinjaman dan akan membagi hasil dengan Daoming jika nanti menang judi. Tetapi Daoming marah karena dia gak mau lagi memberikan pinjaman untuk berjudi kepada Doily, bahkan kepada semua orang. Don't stand so high and mighty. Doily terus memaksa tapi Daoming sama sekali gak ingin memberi dan malah berkata jika sebenarnya Daoming juga punya hutang kepada kasino karena para krediturnya gagal membayar. Kemudian Daoming mengajak Doily pergi ke tempat ibadah. Setibanya di sana, Daoming memanjatkan doa dan persembahan, memohon agar diberikan ampunan. Daoming duduk bersama Doily menikmati malam yang dingin sambil melihat persiapan perayaan untuk menghormati arwah para leluhur. Seketika Daoming bercerita bahwa dia akan pergi ke sebuah tempat dan meminta agar Doily pergi ke sana juga karena jika terus-terusan berjudi akan membuatnya sengsara. Di pagi hari Doily terbangun karena semalam sampai ketiduran dan harus menerima kenyataan bahwa Daoming udah pergi. Doily berdiri dengan tatapan kosong sambil memikirkan kemana Daoming pergi. Doily mengusap tangannya, tapi Doily kaget karena udah tertulis tanggal hari 31 Juli 2005 atau kemarin yang mana tepatnya saat pertama kali Doily dan Daoming bertemu. Atas hal itu, Doily akan segera mencari Daoming. Best foot forward now.
Singkat cerita, Doily tiba di kasino dan saat dalam lift ada seorang wanita bernama Betty yang ikut masuk. Tiba-tiba Betty selfie, sontak Doily langsung menutup wajah karena takut ada tujuan lain karena curiga dengan gerak-geriknya. Doily segera mengejar Betty lalu meminta agar fotonya dihapus karena saat dia selfie, wajah Doily terpotret. Doily berkata jika semua penjudi kelas kakap, anjir kok kelas kakap, sangat menjaga privasi. Tapi Betty berkata jika Doily justru seperti buronan yang lagi ketakutan. Memang Doily curiga bahwa Betty adalah mata-mata yang dikirim untuk menangkapnya dan kemudian terjadi kejar-kejaran dan dengan cepat Doily bersembunyi lalu mengambil HP Betty untuk menghapus foto. Dirasa Betty gak lagi mengejar, Doily memutuskan akan pergi tapi sangat disayangkan malah bertemu dengan Betty. Beruntung Doily udah mengambil HP Betty dan akan dikembalikan jika dia mau memberi uang sebanyak $500 sebagai modal judi. Thank you. Setelah mendapat uang, Doily kembali ke kasino berharap hari ini keberuntungan akan datang. Dia pun mulai bermain dan memasang taruhan. Lalu saat kartu dibuka, Doily berhasil memenangkan permainan dan memberikan uang sebanyak $10.000 atau ya sekitar 166 juta rupiah lah pada Betty agar dia gak lagi memata-matai. Tapi dengan tegas Betty menolak kemudian segera pergi. Doily kembali ke kasino, kembali bermain dengan si nenek-nenek kematian yang pernah mengalahkannya. Doily merasa jika hari ini adalah hari keberuntungannya, tapi sayangnya Doily kembali kalah dan hanya dalam sekejap semua uangnya habis. Doily mencoba permainan lain dengan sisa uang berharap keberuntungan akan kembali. Tapi ya gitu, judi mah kalah penasaran menang ketagihan. Doily lagi-lagi kalah dan kini gak punya uang sepeser pun. Aduh. Di tengah-tengah itu, Doily dipanggil oleh Betty, lalu dengan cepat Betty memfoto wajahnya untuk diserahkan pada polisi. Gak lama mereka ngobrol empat mata, lalu Betty memberitahu bahwa dia telah direkrut oleh perusahaan yang uangnya Doily curi dan diketahui Doily telah membawa kabur uang perusahaan sebanyak 957.000 pound sterling atau hampir 21 miliar rupiah. Sebelum pergi, Betty menawarkan kesepakatan agar Doily segera mengembalikan uang itu karena jika tidak, maka Doily akan dideportasi ke Inggris untuk menjalani hukuman. Dari sana Doily pergi ke rumah Daoming berniat meminjam uang dan akan kembali berjudi agar bisa membayar Betty. Tapi Doily sama sekali gak mendapatkan jawaban karena Daoming benar-benar udah pergi. Seketika Doily merasa putus asa, tapi tiba-tiba dia melihat postcard bertuliskan pulau bernama Lama hingga Doily menduga bahwa Daoming telah pergi ke pulau tersebut. Beberapa saat kemudian, Doily menemui seorang rekan yang kita panggil aja dia Maman lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Anjir, kok Maman, bermaksud menagih hutang agar dia bisa punya ongkos ke Pulau Lama. Tapi dengan santai Maman mengajak Doily minum beberapa gelas wine dan mengajaknya makan malam. What's wrong with you? You know they lie, yeah? Mereka pun mulai berbincang lalu Maman mengatakan bahwa dia adalah orang yang memberitahukan keberadaan Doily pada Betty. Maman gak punya pilihan lain karena dia juga harus menutupi jejak kejahatan hingga akhirnya mau gak mau dia bekerja sama dengan Betty untuk mencari Doily. Setelah Maman pergi, Doily segera naik ke kapal menuju Pulau Lama demi menemui Daoming. Dalam perjalanan, Doily sampai keringat dingin dan udah putus asa, bahkan terlintas untuk bunuh diri. Kecanduan terhadap judi membuatnya punya banyak hutang sampai melakukan aksi pencurian. Tuh kan Brad, emang efeknya gila judi mah.
Akhirnya Doily tiba di Hong Kong tapi mampir dulu ke restoran hotel mewah. Meskipun uang tinggal sedikit, Doily memesan banyak makanan sambil berharap Dao Ming akan datang. Doily sangat gelisah karena memesan banyak makanan mahal padahal uang yang dimiliki gak cukup. Doily pun diberikan bil dan seketika dia menjadi sangat gelisah bahkan keluar keringat dingin. Tapi tiba-tiba berubah menjadi sangat senang karena Dao Ming akhirnya datang. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian Doily terbangun dan udah berada di Pulau Lama, tempat kediaman Dao Ming. Doily diberikan ramuan khusus agar gak lagi mengalami serangan jantung dan kepanikan berlebih. Doily merasa senang karena dia masih hidup dan bisa berduaan dengan Dao Ming. Tapi Doily harus kembali ke Macau karena harus membayar hutang. Dao Ming meminta agar Doily jangan bepergian jauh dulu karena kondisinya belum fit. Kemudian Dao Ming mengajak Doily berenang ke tengah laut agar pikirannya bisa lebih tenang. Dao Ming mulai membuka pakaian dan lompat ke tengah laut lalu mengajak Doily untuk ikut berenang demi menghilangkan stres. Di malam hari, Dao Ming dan Doily saling bercerita latar belakang mereka masing-masing. Doily mulai jujur bahwa dia kabur ke Macau karena mencuri. Selain mencuri, Doily juga sering berbohong dan hal itu terjadi setelah Doily semakin kecanduan pada judi. Dao Ming juga mulai bercerita yang mana ternyata dia melarikan diri karena mencuri uang milik orang tuanya. Akhirnya di pagi hari Doily terbangun tapi Dao Ming udah gak ada. Doily menduga jika Dao Ming pergi sebentar dan Doily akan menyiapkan makanan untuk makan bersama. Singkat cerita, saat semua makanan udah siap, Doily terus menunggu kedatangan Dao Ming walaupun gak kunjung datang. Di tengah-tengah itu, Doily gak sengaja melihat sebuah tempat terapung tapi terkunci dan sangat mencurigakan. Doily segera mengecek dan berhasil membuka pintu tempat tersebut. Tapi saat dibuka, Doily panik karena ada sebuah tali lalu menariknya karena takut jika Dao Ming bunuh diri. Saat ditarik, ternyata itu adalah 2 tas besar yang berisi penuh uang. Merasa gak kuat iman, akhirnya Doily memutuskan mencuri semua uang itu dan akan kembali ke kasino demi mendapatkan uang yang jauh lebih banyak agar bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Setelah semua uang disiapkan, tanpa berlama-lama Doily kembali ke Macau untuk berjudi. Susah sih emang. Dalam perjalanan, Doily terus terpikirkan dengan judi, berharap kali ini bisa mendapat keberuntungan. Akhirnya Doily tiba di kasino, lalu menukarkan beberapa gepok uang dengan chip dan langsung memulai permainan. Saat lagi asik, Doily gak sengaja melihat Betty hingga dia buru-buru pindah ke meja permainan lain. Doily kembali bermain dan sangat gak disangka kali ini Doily berhasil memenangkan permainan dan terus-terusan menang tanpa sekalipun kalah hingga membuat semua orang kagum. Kemenangan Doily membuat pengelola kasino curiga karena belum pernah ada pemain yang bisa terus-terusan menang. Aksi Doily terus dipantau dan akan dicek karena dicurigai telah berjudi dengan cara yang curang. Setelah merasa cukup, Doily kembali ke hotel tempatnya menginap untuk membayar semua tagihan. Doily melunasi semua hutang-hutangnya, bahkan memberikan lebih karena telat membayar. Lord Doily kembali menikmati masa-masa kejayaan dan merasa sangat senang karena akhirnya mendapatkan keberuntungan. Tapi kemenangan itu tampaknya agak membuat Doily tenang karena masih aja gelisah, bahkan seperti diikuti sesosok hantu. Kok seekor sih? Doily sama sekali gak mengerti dan gak habis pikir dengan apa yang dia alami saat ini.
Pada malam hari, Doily bertemu dengan pengelola kasino menanyakan apakah Doily melakukan kecurangan karena gak mungkin terus-terusan menang. Doily mencoba menjelaskan bahwa dia sama sekali gak curang, bahkan meminta agar mengecek kamera pengawas. Sontak pengelola kasino memberitahu jika semua stafnya melihat ada sosok lain di belakang Doily yang mungkin membantu dalam kemenangan Doily. Mendengar itu Doily gak mengerti karena dia sama sekali gak percaya dengan hal seperti itu. Akhirnya Doily di-banned oleh semua kasino di Macau. Wah, bisa gitu ya? Giliran menang di-banned. Emang bener nggak usah judi. Meskipun punya banyak uang, tapi Doily tetap gelisah hingga membuatnya memakan semua makanan sampai membuatnya muntah. Doily menjadi semakin gelisah karena terus terbayang dengan sosok yang mengikutinya. Kemudian Doily memohon pada pengelola kasino agar diberikan kesempatan untuk bermain satu kali lagi demi membuktikan bahwa Doily gak curang. Doily sampai menawarkan 8 juta dolar Hong Kong atau sekitar 175 miliar rupiah hanya untuk satu permainan bakarat. Doily berkata jika dia menang lagi, maka dia akan segera pergi dari Macau. Mendengar hal itu, pihak kasino setuju dengan tawaran dari Doily. Gak lama Doily telah berada di kasino, lalu Betty mengikutinya, meminta agar Doily segera mengembalikan uang curian. Doily berkata bahwa dia baru punya sebagian dan akan bermain judi lagi agar hutang lunas. Kemudian Doily bersiap di meja dan kali ini ternyata dia akan melawan Maman. Doily cukup kaget tapi dia sama sekali gak akan mundur. Doily pun mempertaruhkan semua yang dia miliki dalam satu putaran kartu. Then I match your bet. Dengan perasaan H2C alias harap-harap cemas, dengan hati-hati Doily membuka kartu miliknya dan beruntung mendapatkan kartu yang sangat bagus. Doily menunggu Maman membuka kartu dan permainan kembali dilanjutkan. Doily pun mulai membuka kartu tambahan dan kemudian 8. Total score of 9. Lord Doyle. Doily berhasil memenangkan permainan karena mendapatkan nilai kartu 9. Dia seakan gak percaya karena setelah pertemuan terakhir dengan Dao Ming, Doily gak pernah kalah lagi hingga berhasil membayar semua hutang. Thanks, guys. Dalam waktu singkat, Doily berubah bak selebriti sampai diliput oleh banyak wartawan. Doily kembali mendapatkan semua kemewahan yang sebelumnya hampir pergi. Dengan uang yang dimiliki, Doily bahkan memberi tip pada Vino karena selama ini dia telah melayani dengan sangat baik. Fucking hate cigars. Gak lama Doily tiba di kasino berniat mengembalikan semua uang pada Dao Ming, tapi dia diajak bermain oleh si nenek kematian. Dikarenakan taruhannya sangat menarik, tanpa pikir panjang Doily bersiap untuk bermain. Tapi Doily teringat jika semua uang itu untuk membayar hutang pada Dao Ming, hingga akhirnya dia pun memutuskan gak akan lagi berjudi untuk selamanya. Tapi si nenek berkata jika beberapa hari lalu Dao Ming telah tewas karena bunuh diri. Mendengar itu Doily hanya terdiam karena belum lama dia bertemu dengan Dao Ming. Lah, It's impossible. We were together, sat up for it till morning. Doily benar-benar gak bisa menahan kesedihan dan gak percaya bahwa Dao Ming telah meninggal, padahal kemarin masih berduaan bersama Dao Ming. Doily sangat gak menyangka hingga dia pun segera pergi dari kasino. Dao Ming! Doily pergi ke apartemen Dao Ming karena gak percaya pada omongan si nenek itu. Doily masuk ke apartemen Dao Ming dan mendapati banyak surat berserakan. Seketika Doily mengambil postcard yang bertuliskan Pulau Lama dan mengingat kembali bahwa selama ini Doily benar-benar gak pernah bertemu dengan Dao Ming di pulau itu dan semua itu hanyalah ilusi. Wah, gila sih, plot twist. Oh, jadi yang ngebantu si Doily ini arwahnya si Dao Ming. Ih, ngeri.
Kemudian Doily pergi ke acara perayaan para arwah leluhur lalu membakar semua uang milik Dao Ming. Perasaan Doily sangat campur aduk karena dia berhasil memenangkan judi, tapi orang yang dia cintai malah pergi. Doily kembali ke tempat di mana dulu dia pernah berduaan bersama Dao Ming sambil mengenang pertemuan mereka yang sangat singkat. Doily bertekad gak akan lagi kembali berjudi karena telah membuatnya sengsara sampai orang tercinta pun pergi meninggalkannya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, gila ya. Sekalinya menang harus dibantu sama jurig. Aduh, udah menang malah di-banned. Aduh, ya gitulah Brad. Jangan pikir kalian bakal menang judi Brad. Bandar mana sih yang mau rugi? Aduh, udah stop deh. Mau sampai kapan? Ikhlasin yang udah-udah. Mari berubah ke arah yang lebih baik. Judi itu kalah penasaran, menang ketagihan. Dan ingat, kemenangan terbesar adalah berhenti. Nah, itu dia. Oke lah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye. Judi